Ini mana? Pak, masuk sekolah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih Mas Reza. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan 2 pada algoritma kali ini. Untuk minggu kemarin, apakah teman-teman udah mengerjakan tugas semua di Google Classroom? Udah ya? Jika teman-teman sudah mengerjakan, nanti juga akan ada soal untuk 5 soal di akhir. Silahkan teman-teman kerjakan kembali soal-soal tugas tersebut sampai dengan akhir minggu kedua. Kemudian saat ini kita akan membahas terkait dengan pertemuan 2 konsep dan algoritma dan tipe data. Konsep algoritma dan tipe data. Di slide selanjutnya, konsep algoritma. Ada algoritma jenis peubah. Peubah itu variabel yang nilainya bukan konstan, selalu berubah, dan kondisi variabel terkini. Jadi yang dilihat adalah fungsinya, fungsi sintaksnya. Jadi misalnya sintaksnya itu apa? Sama dengan P sama dengan Q. Jadi yang dilihat apa? Bisa jadi kalau nilainya sama, P dan Q satu-satu, P nilainya 1, Q nilainya 1, berarti sama. Tapi kalau berubah gimana? Berubah dilihat yang salah satunya. Yang dilihat yang di mana? Yang sebelah kanan. Yang selanjutnya. Pembilangnya atau terkininya yang sekarang. Kalau P sama dengan Q, berarti kalau nilainya sama, ya berarti sama. Kalau nilainya berbeda, yang dipakai nilai. Atau dibuat algoritma, atau dibuat nilai. Lalu saat nanti ada pembandingnya, nilai P-nya jadi berapa? Nilai P-nya berarti disamakan dengan nilai Q. Misalnya P-nya berapa? 1, Q-nya berapa? 2. Berarti yang P-nya nilainya berapa? P-nya jadi 2. Lalu pertukaran. Pertukaran masing-masing variabel demikian sehingga nilai tetap variabel akan bertukar atau berubah. Jadi nilainya nanti berubah. Contohnya, misal di sini P sama dengan 10, I sama dengan 15, R-nya sama dengan 5. Algoritmanya P sama dengan Q. Lalu Q sama dengan R. P-nya jadi berapa? P-nya jadi 15. P-nya jadi 15. Lalu Q-nya berapa? Kondisi terkininya Q sama dengan R. Q-nya berarti 5. R-nya berapa? R-nya ya R. R-nya kan nggak ada bandingannya lagi. Nggak ada peubahnya lagi. Jadi R-nya tetap 5. Jadi
PQR adalah 15, 5, 15, 5, 5. Gitu. Jadi nilai P-nya ini berubah jadi nilai ini. Nilai Q-nya ini berubah jadi nilai ini. Sedangkan ini tetap nilainya. Logikanya gitu. Algoritma itu tanpa logika nggak jadi-jadi. Karena yang dilihat dia prosesnya. Jadi kalau di kehidupan nyata itu, yang sebelumnya saya bilang, tulis apa yang dicatat, catat apa yang ditulis. Nggak usah dilebihin, nggak usah dikurangin. Sesuai nilainya aja, karena algoritma seperti itu. Jangan dipikirin, P-nya kan 10. Nggak usah dipikirin itunya. Kita tidak membahas P saat itu. Kalau di kehidupan nyata, dulu kan dia begitu. Ya nggak begitu. Saat ini dia sudah berubah. Logisnya seperti itu. Dulu dia baik, kok sekarang jahat? Ya, beda, karena P sudah jadi Q. Yang kita pakai yang jahatnya. Terus Q-nya udah sama dengan R, dia udah tobat gitu. Ya udah yang dipakai adalah R-nya. Jadi pemahaman logika itu nilai, tidak usah mempermasalahkan yang dulu. Karena yang kita cari adalah nilai terkini. Nilai P-nya jadi 15, nilai Q-nya jadi 5, R-nya tetap. Contoh selanjutnya algoritma P11. P-nya sama dengan P plus 1. Dan Q-nya sama dengan P. Berapa? Ya P-nya berarti 11 sama 1. Kita hitung dulu. Kan P-nya sama dengan P. Dan ini 12. I sama dengan P. Ya udah berarti Q-nya 11. Jadi P berapa? P 12, Q 11. Dilihat kondisi yang terjadi saat ini. Diketahui 3 variabel pengubah P, Q, R agar isi Q ditaruh di P. Isi R ditaruh di Q. Isi P ditaruh di R. Jadi apa? Jadi R dulu yang disebut. R, P, Q. Lihat kondisi yang jadi saat ini. Terus 2 pengubah. K sama dengan 15, L sama dengan 25. Tukar aja. Kan mempertukarkan. Lalu analisa algoritma. Analisa algoritma ini kayak perubah. Ini dipakai kalau rekrutmen. Proses rekrutmen pakai model kayak gitu. Ada 12 lidi berbentuk kotak. Pindahkanlah tersebut agar menjadi 4 buah kotak. Gimana logikanya? Logikanya cabut aja secara sederhana. Ting. Yang ini tinggal ditarik ke atas. Kan cuma bagaimana biar jadi kotak. Itu logikanya seperti itu. Lalu kemudian ada 3 batang lidi di bawah ini. Bagaimana caranya membentuk angka 6 tanpa mematahkannya? Mana nggak bisa. Belok-belok. Logikanya ternyata dibuat angka Romawi. 6. Hanya yang kita lihat perintah. Logikanya merubah perintah. Jadi sesimpelnya, sesederhananya kita buat perintah sesuai dengan apa yang lalu
Analisa lagi. Analisa logika. Si Budi tidak pernah bolos dalam kelasnya. Ceritanya Budi nih. Si Budi nggak pernah bolos. Fakta pertama. Siapa pelakunya? Budi. Oke, si Budi. Fakta pertama, Budi tidak pernah bolos. Berarti Budi masuk. Lalu Budi nggak pernah ngerjain tugas. Nah, terus ngapain dia? Ada tapi nggak pernah ngerjain. Lalu Budi bicara dan nggak pernah ikuti ujian. Nggak pernah ikuti ujian. Budi juga bukan murid yang berprestasi. Yang digarisbawahi berarti Budi bukan murid. Fakta keempat. Kenapa Budi tidak pernah mendapat peringatan dari sekolah? Jawabannya kira-kira apa? Katakan jawabannya Budi guru. Guru apa? Bisa jadi. Karena kan nggak mungkin penjaga sekolah, nggak mungkin. Kepala sekolah, nggak mungkin. Jadi ada penjelasan diantaranya, ada reasonnya, ada alur prosesnya. Tidak pernah mengerjakan tugas, namun hadir setiap hari. Ternyata dia memang nggak pernah ngerjain tugas, karena dia menjelaskan dan nggak ikuti ujian semester, dia ngasih soal. Terus analisa selanjutnya. Berapa banyak garis minimal untuk menutup seluruh titik yang ada di bawah dengan syarat bahwa membuat garis tidak boleh terputus. Ada beberapa logika. Ini kalau yang A gimana? Buat aja satu garis. Skemanya kan berarti satu. Yang B gimana? Sama aja. Buat aja satu garis. Satu. Terus yang C gimana? Dibuat satu garis juga? Enggak. Dua garis. Satu, dua. Satu, dua, satu. Terus yang D gimana? Sama. Seperti yang awal. Satu. Lalu algoritma pertukaran isi bejana. Ini yang maksud saya kemarin pakai air. Ini nggak usah lah pakai air. Ada air warna merah, ada air warna biru. Apa prosedurnya biar air merah bisa pindah ke biru dan biru sebaliknya? Prosedur code atau analisanya. Gimana caranya? Caranya gimana? Kalau yang main tebak-tebakan kan ada tuh gimana caranya masukin gajah dalam kulkas. Gimana masukin jerapah dalam kulkas. Ya, sama penjelasan. Ya tambahin gelas lagi lah satu. Terus prosesnya apa? Prosesnya A pindahin ke C dulu, B pindahin ke A, baru kembalikan. Kan logisnya ya. Kita pakai logika. Tambahin satu gelas, dibuat proses. Sebaliknya dan sebaliknya. Kemudian tipe-tipe pada Python. Mungkin teman-teman kalau yang sudah install Python ya silahkan coba. Kalau yang enggak, saya udah tanya tapi beda ini. Karena saya hanya menyampaikan materinya aja. Ada juga beberapa yang tetap menyampaikan, tapi kalau saya prefer enggak karena harus berkoordinasi dengan beberapa dosen. Hanya menjelaskan teorinya aja. Tipe data bulan. Mulai nilai true dan false. Kalau true 1, false 0. Ini tipe bulan. Bahasanya 11001. Ada nanti di mata kuliah apa ya? Kita bikin bahasa 1001. Lalu kalimat string. Kalimat string ini terdiri dari karakter bentuk angka dengan diapit 2 atau 1. Biasanya ini karena language
Language-nya 2 atau 1. Kalau ini sifatnya mengunci karakter alfabetik. Kalau yang kutip 1 mengunci karakter yang sifatnya numerik. Contohnya apa? Misalnya kita mau masukin golongan gitu. A1, informasinya A1, A2 gitu. Ini pakai yang ini. Tapi kalau masukin fully karakter pakai yang 2. Iya, tidak, true, false gitu. Bisa langsung pakai ini nih, kita masukin if true sama dengan 1. Bisa langsung tanpa kita kasih yang false, dia akan otomatis bernilai 0. Tapi kalau kita mau dipastikan lagi ya nggak apa-apa. Jika 1 sama dengan true, jika 2 sama dengan false. Jika 0 sama dengan false. Bisa seperti. Lalu integer merupakan menyatakan bilangan bulat. Bilangan bulat mana yang bisa dibagi-bagi? 2, 4, 6. Lalu floating, menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Pakai tanda koma. 3,3 gitu. Bukan yang 3 juta ya, 3 juta itu. Lalu kompleks, menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Angka realnya kayak gimana? Yang ada kuadrannya, yang ada derajatnya. List data untai menyimpan berbagai tipe data, isinya dapat berubah-ubah. Ini tipenya panjang, data panjang, isinya dapat berubah-ubah. Apabila ini data untaian misalnya tidak bagus, bagus saja, ada beberapa tipe. Kalau ini hanya pembandingan 1 sama 2 tipe, true atau false. Kalau ini dia pakai beberapa data list. Bisa pakai and, or, tambah-tambah. Jadi ada beberapa pembanding. Lalu ini sama, dia hampir mirip kayak tuple. Menyimpan berbagai tipe data, tapi dia tidak berubah-ubah. Lalu hexadecimal dengan format hexa. Hexa itu kayak sigma, akar. Dictionary untuk berbagai data berupa pasangan petunjuk dan nilai. Petunjuk dan nilai itu dictionary-nya misalnya pakai time, pakai tanggal, format tanggal berhari, format tanggal berjam, dan sebagainya. Ini contoh saat menggunakan proses di Python. Dibuat hashtag type-nya, lalu nanti ada hasil. Dibuat type-nya, nanti ada hasilnya. Untuk integer ada hasilnya. Dia ada checklist gitu ya, button pilihan ke bawah. Klik. Kalau kita masukin datanya, misalnya pas di print true, gitu. Tapi diisi datanya itu angka error. Lalu pas poinnya string, misalnya kita masukin ke belajar Python menyenangkan. Tapi diisinya di sini integer error. Jadi harus sesuai tipe data integer 20, nanti dimasukinnya sini pilihan integer. Float, ya, masukin float. Tapi ini masukinnya koma kalau masalah. Lalu kompleks. Kompleks itu tadi yang hexa, J, atau golongan di sini dia contohnya 5J. Kalau saya di perusahaannya pakainya golongan A1, A2, golongan 3 kayak PNS gitu golongan. Seperti itu. Lalu tipe data list. Data list itu adalah kumpulan script sederhana untuk pemrograman. Lalu di sini belajar Python di kampus. Stringnya 5, 10, 15 kalau dicampur. Ini untuk mencetak tampilan dari menu sebelumnya. Jadi kalau yang kata ya hanya kata aja dia ngebaca. Dia ngebacanya. Jadi ini ketik dulu nih kata.
kata nih, kata. Ini logikanya, tipe data list atau logika. Kata adalah yang berisi belajar Python di kampus. Itu adalah kata. Angka adalah yang bernilai numerik 10, 50, 100, 1000. Itu adalah angka. Campur adalah yang berisi kata, angka, dan yang sifatnya tadi pakai koma atau perbandingan true atau false. Baru diproses. Proses print kata. Nah, keluarlah proses print angka. Proses print campur. Jadi ada logika, ada proses, ada hasil. Akan selalu seperti itu logika dan algoritma. Sama ini modelnya, kata, angka, belajar. Dia akan masukkan sama. Lalu bentuk umum tipe data dictionary ya. T1, lalu masukin C++, Python di kampus, menyerah false. Sama saja. Apa aja sih operator aritmatika dan matematika? Ya, logika dan algoritma itu adalah ilmu pasti. Ilmu yang berdasarkan logik. Nggak bisa kita ngawang-ngawang. Logikanya bisa aja. Mungkin saja. Kita modelnya nggak bisa begitu aritmatika. Aritmatika adalah ilmu pasti. Ilmu pastinya seperti apa? Karena ilmu logika nggak kayak ilmu ideologi atau ilmu sejarah yang bisa pakai sudut pandang tertentu atau mungkin agama gitu. Sudut pandangnya ya iman, nggak bisa. Tapi dibuat sejalan dengan logika bisa, ya bisa. Jadi patut di logika juga patut di iman. Namun dengan matematika, aritmatika itu adalah ilmu pasti. Kenapa bisa dimasukkan dalam bahasa pemrograman dan sebagainya? Saat mungkin manusia lawan manusia, mungkin bisa aja jadi mengakali sebuah sistem. Tapi saat manusia melawan sistem, melawan dengan yang logika, aritmatika, sudah pasti yang salah itu manusianya. Karena matematikanya pasti ilmu pasti. Ada apa aja? Ada penambahan, penjumlahan, pengurangan, pengalian satu, pembagian, atau persentase, sisa bagi, pemangkatan. Ini jenis-jenis aritmatika. Bahkan ini semua sudah dipelajari sejak SD. Mungkin pemangkatannya, tapi pemangkatan sudah di SD juga sudah dipelajari. Pemangkatan apa? Kuadrat. Bintang 2 itu berarti dikuadratkan. Contohnya, ini kalian lihat aja udah pasti bisa ngaji. Kalian lihat aja udah pasti bisa tahu minus. Plus, plus, plus. Plus, minus, minus. Plus kali plus, plus. Plus bagi plus, plus. Persentage kali 2. Kenapa? Karena dia 0. Sebenarnya persentase itu adalah bilangan di atas, di bawah 0. Maksimum adalah 1. Saat persentase yang dikali berarti maksimum adalah 1. Mau 2, mau berapa. Lalu 5. Kenapa 25? Karena ini bintangnya 2. Kalau bintangnya 1 sama dengan pengali. Kalau bintangnya 2 namanya ini jadinya 5 kuadrat.
Duanya harusnya mengecil di atas. Ini udah ilmu dasar. SD mungkin sudah dipelajari. Lalu operator perbandingan. Mana membacanya lebih besar dari. Kalau saya bacanya di sini dikasih garis. Ting. B. Berarti kalau dikasih garis B. Berarti lebih besar. Ini dikasih garis. K. Artinya kecil. Berarti lebih kecil. Sama dengan. Lalu ada tanda seru tidak sama dengan. Ini K, kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Contohnya seperti apa? 10 lebih besar B 5. 10 B 5. 10 lebih besar dari 5. True. Lalu ada 8 K 6. 8 lebih kecil dari 6. Bentar, ada 10 tidak lebih besar sama dengan 10. Jadi nggak boleh lebih dikit juga. Jadi dia harus sama. True. 5 tidak lebih apa nih? 5 tidak sama dengan 6. Jadi dia beda sama ini. Lalu 6, kenapa ini bisa true? Ada yang, kenapa bisa true? Karena saat dia ada kurang dari 6 atau sama dengan, berarti angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya saat dia memasukkan angka 6, jawabannya tetap true. 8 lebih besar dari 3. Benar. Sebaliknya gimana? Mulainya dari 4, 5, 6, 7, 8. Karena dia harus lebih besar. Operator bitwise. Dan. Ada dan. Dan digunakan untuk saat ada bahasa pemrograman dan bisa digunakan untuk menambah karakter. Misalnya, ada nggak di bawah ini? Oh, nggak ada. Misalnya ini. Misalnya kita mau menambahkan ini di sebelahnya. Sebelah sini. Maka ditambahkan dan. Itu gunanya dan. Or untuk membandingkan dua karakter yang tidak bisa berubah. Ini untuk melihat pemangkatan. Ini untuk bahasa yang lebih geser ke kiri. Biasanya untuk membuat kalimat. Nanti dia adanya, kalau misalnya ini hasilnya ada di mepet kiri, dia nanti bisa di sini. Saya agak ke tengah. Geser bit ke kanan. Bahasa operator N. Operator N akan bernilai false apabila nilai semua operatornya atau salah satu bernilai false. Dan akan bernilai true apabila kedua ini akan bernilai true. Contohnya seperti apa?
Ini 1, kalau 1 sama 2 adalah sama, ya mau habis nih. 10 menit lagi ya. Cepat. Jika 0 sama 0, 0. Jika 0 sama 1 dia beda. Berarti hasilnya salah. Jika beda sama jika true sama false, maka hasilnya adalah false. Jika semuanya true, hasilnya true. Kalau OR sebaliknya dari N. Untuk membandingkan 2. 0, 0, 0. Sebaliknya 0, 1, 1. 1, 0, 1. 1, 1, 1, 1. Kalau misalnya salah 1, 2-nya berbeda, maka fungsinya jadi bernilai true kalau yang OR. Karena dia 2 pembanding. Lalu operator XOR 0, 0, 0. 1, 1, yang benar semua 0. Jika salah satu benar, salah satu salah, true. Jika satu salah, satu benar, true. Dia akan, kalau sama, jika dia sama, dia false. Jika dia sama, dia false. Tapi dia jika berbeda, dia true. Lalu penggabungan 2 string. Ini yang kata. Kalau kata kutipnya 2. Ada yang pakai koma. Ini untuk 2 karakter. Ini yang tadi fungsi N gabung. Lalu fungsi len. Len itu menghitung jumlah karakter. Salah. Jumlah huruf ya, jumlah huruf. Berapa nih len kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 33. Jadi dia ngitung. Biasanya untuk ngitung apa? Jarang sih ngitung bahasa. Biasanya ngitung numerik. Nomor rekening lah, nomor yang di sifat di sini di integer dibatasi. Apa yang harusnya dibatasi? Nomor KTP, nomor rekening, itu yang biasanya dibatasi. Pakai len. Jadi saat kita masukkan len, dia nggak akan bisa memasukkan nilai lebih. Saat nilainya lebih, maka dia false. Terus fungsi indeks. Indeksnya kemana? Indeksnya dia mau ngelihat dikunci di huruf Z. Berapa Z? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spasi 1 ya. 5 plus 1. Hasilnya 6. Terus mau dikunci di apa lagi? Kunci di R. 1, 2, 3, 4, 6. Tadi 6, 7, 8, 9. Kunci di R. Lalu dokumentasi program bentuk hard copy modifikasi terus masuk copy informasi tanggal dibatasi. Jadi kalau ini saya pakai sampai sekarang ya. Jadi saat kita menyimpan apapun sesuatu hal, kita buat namanya dulu, misalnya algoritma. Siapa yang buat? Misalnya yang buat tree. Algoritma tree name tanggal. Selalu seperti itu. Karena selalu dokumentasi itu yang dilihat berdasarkan nama modul, pembuat, nomor NIM, dan tanggal. Untuk memudahkan dokumentasi. Gunanya apa? Gunanya untuk dapat lebih mudah untuk identifikasi. Jika ada misalnya sudah dibuat source code-nya secara gamblang, namun di-handle oleh orang lain. Jadi lebih mudah identifikasi. Lalu membuat dokumentasi program dengan memberikan penjelasan pada baris program. Lalu memudahkan untuk generate dan sebagainya itu misalnya revisi 1, revisi 2, revisi 3, sort 1, sort 2, sort 3. Ini tidak usah. Kalian nanti jawab soal aja. Ada yang mau ditanyakan? 5 menit lagi. Terkait dengan logika. Yang harus dipahami untuk pertemuan kedua ini adalah lebih ke
logika sederhananya saja. Berdasarkan perintah. Jadi apa yang diperintahkan itu yang dilakukan. Seperti ini kan cuman gimana gitu. Sudah jangan diperluas, nggak perlu lagi diperluas permasalahan. Cukup dah masukin ini. 6 gimana masukin ini. Jangan tidak boleh memperluas suatu prosedur. Akan terlihat di mana nanti? Akan terlihat di prosesnya. Kalau misalnya nanti logikanya nggak jalan, saat masuk proses ini logikanya nggak tepat. Itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa closing. Dan nanti teman-teman bisa jawab pertanyaan di Google Classroom. Untuk absensi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 izin, 1 lagi kemana? Ada ini 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita bisa tutup aja kelas ini. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas bergabungnya malam ini untuk materi. Nanti bisa teman-teman baca lagi dan bisa jawab soal tugas di Google Classroom. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa japri ke saya. Bisa. Oke. Iya, Pak. Oke, Pak. Yo, Nanti Oke, Pak kalau siap. pertanyaan ini kita langsung tanya langsung Bapak. siap. Oke, Terima kasih. siap. Yo, selamat malam. PB lah.